Kisah Nabi Muhammad SAW. Peristiwa setelah Fathu Mekah bagian 1. Orang-orang yang divonis mati. Ada sekian banyak orang kafir yang sedemikian kejam dan buruknya perlakuan mereka terhadap Rasulullah SAW dan umat Islam, sehingga pada peristiwa pembebasan kota Mekah, Rasulullah mengumumkan daftar nama dari mereka yang akan dihukum mati. Karena itu mereka menjadi buronan pasukan muslim atas kejahatan yang telah mereka lakukan. Namun meski kejahatan mereka telah melampaui batas, tetapi karena pertaubatan mereka yang tulus, sehingga memperoleh pengampunan dari Rasulullah SAW. Dan mereka pun memeluk Islam, bahkan di kemudian hari menjadi pahlawan-pahlawan Islam sejati. Dan salah satu di antara mereka adalah Abdullah bin Sa'ad. Abdullah bin Sa'ad yang ketika itu ia merupakan salah satu dari sekian orang yang dicari untuk diadili hukuman mati. Abdullah bin Sa'ad sebelumnya adalah seorang yang beriman. Bahkan ia menjadi salah satu sahabat Nabi yang bertugas menulis wahyu. Akan tetapi kemudian dia menjadi murtad dan terus menyebarkan fitnah terhadap Islam di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Abdullah bin Sa'ad selalu bicara bohong tentang wahyu Allah. Ia merendahkan Al-Quran dan umat Islam. Aku dulunya adalah orang yang menulis segala perkataan yang diucapkan oleh Muhammad. Jadi aku pastikan kepada kalian bahwa aku hanya mengarang itu semua. Karena perbuatan Abdullah ini telah melampaui batas dengan segala kebohongannya, maka Rasulullah SAW memerintahkan pasukan muslim untuk mencari dan mengadilinya. Namun ia berlindung kepada saudara sepersusuannya, yaitu Utsman bin Affan. Lalu ia meminta kepada Utsman supaya memintakan perlindungan kepada Rasulullah buat dirinya. Dan setelah Fathu Mekah, Abdullah bin Sa'ad dibawa Utsman bin Affan untuk menghadap kepada Rasulullah SAW. Di hadapan Rasulullah, Abdullah pun memohon untuk dimaafkan. Maafkan aku wahai Rasulullah, aku khilaf. Maafkanlah segala kebohonganku tentang engkau dan Al-Quran ya Rasulullah. Setelah beberapa waktu terus memohon, pada akhirnya Abdullah bin Sa'ad pun dimaafkan Rasulullah SAW setelah ia mengakui kesalahan dan menyesali segala perbuatannya. Iman dan keagamaannya pun baik, sehingga pada masa pemerintahan Umar dan Utsman, ia diberi tugas dalam urusan negara. Selain Abdullah, ada juga Habbar bin Aswad yang kejahatannya begitu keji. Dia menghadang Zainab radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW yang ketika itu sedang hamil dan sedang melakukan perjalanan hijrah ke Madinah. Karena perlakuan Habbar yang mengganggu Zainab, sehingga membuat Zainab jatuh dan terluka. Akibat dari peristiwa itu, Zainab mengalami keguguran dan sejak itu kemudian beliau terus sakit hingga akhirnya wafat. Dan ketika Fathu Mekah, Habbar melarikan diri dan bersembunyi dari kejaran pasukan muslim, hingga ia mendengar kabar bahwa Rasulullah sedang berada di Jaronah, suatu wilayah yang terletak di antara Mekah dan Thaif. Ia pun kemudian mendatangi Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Wahai Rasulullah, aku telah melarikan diri dari engkau, dan kini aku datang bermaksud beriman kepada agamamu. Tetapi aku teringat dengan perbuatanku kepada Zainab, anak Anda, ya Rasulullah. Dahulu aku adalah seorang kafir yang tidak mengenal diri engkau. Tapi kemudian Allah memberikan petunjuk melalui engkau. Dan Allah telah menyelamatkan diriku dari kebinasaan. Maka maafkanlah aku, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW kemudian berkata, Aku telah memaafkanmu. Kemudian tokoh selanjutnya yang menjadi target pencarian oleh pasukan muslim karena kejahatan luar biasanya adalah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan yang telah melakukan kejahatan perang dengan melampaui batas. Dia adalah otak di balik rencana pembunuhan Hamzah bin Abdul Muthalib
paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syahid terbunuh oleh tombak milik Wahsy bin Harb atas perintah Hindun. Bahkan dengan kejinya, Hindun mengambil jantung Hamzah dan menggigitnya. Setelah mengetahui hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sangat sedih atas kondisi pamannya. Diriwayatkan bahwa pada waktu peristiwa Fathu Mekah, banyak kaum wanita Quraisy yang datang memeluk Islam dan berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hindun pun hadir di sana dengan memakai penutup wajah, sehingga tak banyak yang mengenalnya. Kemudian di hadapan kelompok wanita tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berjanji setialah bahwa kalian tidak akan mempersekutukan Allah." Kemudian di tengah kelompok wanita itu, Hindun berkata, "Kini aku telah mengetahui bahwa seandainya ada Tuhan selain Allah, tentulah Dia telah membantu kami." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Dan berjanjilah bahwa kalian juga tidak akan mencuri." "Apakah seorang yang merdeka mencuri? Tetapi wahai Rasul, Abu Sufyan adalah orang yang kikir. Bisa jadi saya mengambil uangnya tanpa sepengetahuan dia, dan itu untuk keperluan anaknya." "Maka ambillah yang mencukupimu dan mencukupi anakmu secara baik." Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengenali siapa wanita yang dari tadi bicara dengannya. Tetapi setelah beberapa lama kemudian, beliau akhirnya menyadari lalu berkata, "Engkau pasti Hindun?" "Benar, aku Hindun, istri Abu Sufyan. Maafkanlah aku. Semoga Allah memaafkanku." Abu Sufyan yang berada di sekitar Rasulullah lalu berkata kepada Hindun, "Wahai istriku, kuhalalkan apapun yang telah engkau ambil." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perkataan beliau, "Selain hal-hal yang tadi, kalian juga tidak boleh berzina, tidak membangkang perintah yang baik, dan tidak juga membunuh anak-anak kamu." "Demi ayah dan ibuku, alangkah mulia dan alangkah indahnya apa yang engkau ajarkan ini." Dialog antara Rasulullah dan Hindun ini menunjukkan bahwa Hindun memiliki pribadi yang kuat melebihi suaminya Abu Sufyan, bahkan melebihi banyak lelaki pada umumnya. Dan setelah pertemuan itu, Hindun binti Utbah pun masuk Islam, dan mereka pun memeluk Islam dan menjadi orang beriman yang baik bersama suaminya Abu Sufyan. Demikian kisah peristiwa setelah Fathu Mekah bagian 1. Hikmah yang bisa kita peroleh diantaranya, perbuatan kejam orang-orang kafir terhadap Nabi dan keluarganya telah melukai perasaan dan fisik beliau, menimbulkan kesedihan dan kepedihan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mau memaafkan mereka, karena sesungguhnya pertaubatan orang-orang kafir akan menghapus dosa mereka di masa lalu. Demikian sikap mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita teladani. Wallahu a'lam bishawab.